Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya ya. Hari ini hari Sabtu 8 April 2023 dengan tema mengenal literasi digital sejak dini. Saya Putih Sasti akan menjadi moderator untuk siang hari ini. Dan pastinya Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Sebelum kita memulai acara, ya dimohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom. Ini dengan format untuk pelajar, formatnya adalah nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, dan spasi nama sekolah. Bagi guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, dan spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah e-wallet atau digital wallet ya, yang pastinya akan dibagikan untuk 10 orang penanya yang beruntung. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk mendapati posisi yang sempurna, karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan video sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global, dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Joni atas sambutannya untuk hari ini. Dan sekarang saya akan memberikan ada satu video. Ini merupakan video yang ada 4 jurus agar kita makin cakap digital ya. Nah, kira-kira apa saja jurus-jurusnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, ini akan membahas tentang mengenal literasi sejak dini ya. Dan pastinya untuk mengasah digital skills netizen, ini mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, untuk sesi hari ini ya, akan membahas secara lengkap dan juga menyeluruh dalam 3 aspek, yaitu ada kecakapan digital, ada keamanan digital, dan juga budaya digital. Jadi kurang lebih selama 2 jam ya ke depan nanti, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini akan menghadirkan pembicara yang pastinya merupakan ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu, informasi, serta pastinya segala sesuatu tentang literasi digital. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan ya siapa saja narasumber kita untuk hari ini. Oke, narasumber pertama akan ada Ibu Lestari ya, dan aspek selanjutnya akan ada Ibu Mutia, dan diakhiri oleh Pak Eko untuk budaya digital. Itu dia perkenalan kita untuk hari ini. Jadi buat para peserta, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk mengisi link registrasi dengan lengkap, ya, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang nanti akan dibagikan, dikirim langsung ke email masing-masing peserta setelah acara selesai ya. Jadi sekali lagi jangan lupa diisi daftar hadirnya, nanti akan di-share juga oleh admin. Linknya tinggal diklik saja dan diisi dengan lengkap. Jangan lupa untuk bertanya, nanti di akhir diskusi saya akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang akan saya bacakan, tapi totalnya akan ada 10 orang penanya yang terpilih untuk mendapatkan e-wallet ya, akan langsung saja diberikan dompet digitalnya begitu. Oke, sekarang kita menuju ke pembicara pertama ya, yang sudah ingin tahu sekali kira-kira seputaran kecakapan digital. Baiklah, saya panggilkan terlebih dahulu ada Ibu Lestari. Selamat siang. Selamat siang Kak Putih. Selamat siang Apa semuanya. kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kak Putih juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat di hari Sabtu ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik, silakan Ibu untuk aspek pertama seputaran kecakapan digital. Baik, terima kasih Kak Putih. Saya izin share ya teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas kecakapan digital terutama
yang perlu dipahami sejak dini ya. Dan perkenalkan, ini sedikit latar belakang saya. Saat ini saya menjadi dosen dan mendapat amanah menjadi Wakil Rektor 4 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, sekaligus anggota JAPLIDI, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital. Saya menjadi penulis modul literasi digital Kominfo Siberkreasi pada tahun 2021, dan sejak 2021 sampai sekarang menjadi pemateri Gerakan Literasi Digital Nasional, termasuk juga pemateri literasi digital kaum muda di Indonesia Timur, dan bahkan pernah ya langsung ke NTT ya, pengabdian masyarakat di literasi digital pada guru SMA di NTT pada tahun 2022 lalu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses saya di lestari.n@lspr.edu dan juga Instagram saya lestari.nurhajati. Nah, sebetulnya kalau kita membahas tentang kenapa sih kita perlu cakap digital, nah ini data sudah banyak membuktikan ya, termasuk dari survei Badan Pusat Statistik ya dari Indonesia itu menunjukkan bahwa salah satu yang masih rendah itu adalah indeks keahlian digital. Skornya paling rendah. Karena apa? Ternyata banyak pengguna media digital itu yang nggak mahir-mahir amat. Nah, ini yang harus makin digiatkan ya, kemampuan untuk memahami penggunaan alat-alat atau media digital yang ada. Nah, data juga menunjukkan bahwa sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia itu dipandang perlu kemampuannya lebih untuk mengakses, mencari, menyaring, dan juga memanfaatkan setiap data digital yang diterima ya dari berbagai platform yang ada. Karena apa? Karena itu jadi kata kunci kemampuan atau keahlian digital. Nah, kalau kita membahas kecakapan digital itu apa saja? Nah, ini ya. Dari terminologi, dari pemahamannya saja kita bisa lihat bahwa cakap bermedia digital itu dinilai dari kemampuannya untuk tadi mengetahui, lalu memahami dan bisa menggunakan perangkat keras dan lunak dalam lanskap media digitalnya, termasuk apa di dalamnya bisa menggunakan mesin pencarian informasi, bisa menggunakan aplikasi percakapan, bisa menggunakan media sosial secara menyeluruh, termasuk penggunaan aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital lainnya. Nah, tadi Kak Putih sudah menjelaskan ya bahwa nanti ada yang mendapatkan 10 orang mendapatkan tambahan dana di dompet digitalnya. Nah, pasti harus punya minimal 1 supaya apa? Bisa melakukan proses transaksi digital melalui hadiah yang nanti dikirimkan. Nah, lanskap digital ini serta mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta dompet digital dan loka pasar dan transaksi itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Kita harus mampu mempelajari semuanya sejak dini. Sejak dini itu artinya apa? Sejak bisa menggunakan dengan batasan usia. Ya, ini nanti kita diskusikan juga. Karena masing-masing penggunaannya pasti berbeda ya. Nah, lanskap digital tadi itu ada 2 yang perlu dipahami, perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Nah, hal-hal ini secara teknis memang harus rajin digunakan. Biasanya ada yang bilang begini, oh generasi Z yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010, ya, atau generasi Alpha atau generasi Langgas yang lahir di antara 2010 ke atas itu pasti sudah ahli ya. Bisa jadi mereka memang mengetahui tapi keahlian itu belum tentu matang ya. Saya tuh sering men-challenge teman-teman yang generasi Z ya, cara menggunakan beberapa tools ternyata ya istilahnya 11-12 lah ya dengan saya. Padahal saya adalah orang yang bukan native digital ya, saya adalah migran ya, orang yang dulunya tidak pernah belajar, nah, lalu belajar. Sementara anak-anak muda itu kebanyakan dulu tuh lahir gitu ya. Dokternya sudah pakai aplikasi Instagram, perawatnya sudah pakai Line. Jadi sudah digitalisasi sudah sangat kuat sekali ya sejak dia lahir. Tapi nah keahliannya itu yang harus terus ditingkatkan. Kenapa? Seringkali tadi ya tidak memahami dengan baik, misalnya contoh sederhana itu mesin pencarian ya. Selama ini yang diketahui hanya Google, padahal kan banyak pilihannya. Lalu bagaimana
proses kerjanya itu juga harus dipelajari ya. Termasuk kalau memfilter, lalu kalau menggunakan untuk belajar atau untuk kepentingan akademik seperti apa, kata kunci yang efektif seperti apa, lalu gangguan informasi yang mungkin seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini memang harus dipelajari oleh semuanya. Ya, sejak dini harus dipahami juga. Kalau kita pun misalnya Bapak Ibu guru di sini kategorinya migran ya, orang yang baru belajar juga harus mempelajari lebih tekun. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan bahwa yang penting memahami penggunaan platform media digital itu adalah anak-anak itu harus didampingi sejak dini ya. Karena apa? Karena dalam dunia digital itu banyak yang harus dilindungi. Nanti dari keamanan digital, Kak Mutia akan menjelaskan lebih detail. Tapi intinya, kalau kita sudah mau menggunakan, anak-anak kita mau didampingi digunakan, ingatkan bahwa kalau untuk media sosial itu minimal 13 tahun ke atas ya. Kalau di bawah itu belum boleh ya menggunakan atau sudah memiliki akun media sosial, belum boleh ya. Nah, ini yang harus dipahami. Karena apa? Sekali lagi, itu bukan usia yang menjadi batasan ya, batasannya 13 tahun ke atas. Jadi mendampingi anak dalam dunia digital menjadi sangat penting ya, mereka supaya paham berbagai hal yang ada di dalamnya. Nah, tumbuh kembang anak dengan media digital itu tadi ya, usia 1-3 tahun boleh nggak boleh, tapi harus didampingi. Kalau misalnya dibukakan YouTube itu nggak boleh kita tinggal ya. Ini yang saya lihat tuh kalau lagi makan di tempat makan itu ternyata ada orang tua yang nggak sabar, anak-anak balitanya dibukakan terus ditinggal, padahal itu nggak boleh. Kita tidak tahu apa yang akan tampil dalam layar itu kalau kita tidak mendampingi. Ya, akses audio media digital itu memang bagus, bisa menambah kosakata, bisa kemampuan angka pada anak dan juga lagu pada anak itu bagus ya. Mereka bisa belajar, mengenal perbedaan, menumbuhkan sikap peduli dan berbagi. Tapi sekali lagi harus didampingi. Demikian juga usia 4-6 tahun. Selalu ada batasan ya. Usia 8-12 tahun pun demikian. Jadi kita sebagai orang dewasa lah yang harus mendampingi anak-anak kita ketika menggunakan media digital. Karena apa? Karena jejak digital itu bisa kita tinggalkan. Ya ternyata ya, sekali kita mengklik kita meninggalkan jejak digital. Ya. Nah ini yang banyak sekali kemudian orang menganggap itu sederhana, ya remeh gitu. Padahal ini bisa menjadi sangat serius ya, harus diperhatikan. Nah, proteksi akses pada akun itu sebetulnya sekarang sudah diberikan ya oleh beberapa akun media sosial. Seperti saya sebutkan tadi, YouTube itu sudah ada YouTube Kids. Jadi kalau kita setel, anak-anak tidak bisa mengambil YouTube yang isinya untuk kepentingan orang dewasa ya. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai bagian dari melindungi anak sejak dini. Termasuk kalau mau mendownload game online, nah kita harus perhatikan tuh di Play Store itu ada settingnya juga ya. Kita harus tahu ini untuk usia berapa. Kalau memang kita merasa tidak yakin dengan game yang diambil, sebaiknya menggunakan parental control atau orang tua pendamping itu ada dalam pilihan game online tersebut. Jadi kita haruslah yang menjaga anak-anak kita agar mereka tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya bukan untuk anak-anak. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang mesin pencari ini ya, bagaimana mesin pencari yang bagus? Nah, saat ini memang mayoritas masyarakat dunia karena memang yang paling populer itu Google. Google itu yang dianggap yang utama, padahal itu banyak ya mesin pencari lainnya. Ada Microsoft Bing, ada Yahoo.com, ada Baidu, ada Yandex, juga ada DuckDuckGo. Kalau Google.com, Microsoft Bing, Yahoo.com, dan DuckDuckGo itu memang berpusat di Amerika. Tapi kita juga harus mempelajari yang disebut dengan Baidu. Baidu itu pusatnya di Cina. Itu mesin pencari yang sangat populer di Cina, bahkan digunakan untuk masyarakat Cina secara menyeluruh ya. Kalau Yandex itu digunakan oleh masyarakat Rusia. Jadi masing-masing mesin pencari itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang kita juga harus pelajari ya. Nah, bagaimana tips menggunakannya? Ini yang selalu saya ingatkan pada adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru yang memang
mendampingi itu digunakan secara efektif dengan cara efisien itu apa? Yaitu kepentingannya apa? Apakah mau memilih informasi yang bersifat gambar ya, dalamnya foto atau video atau berita atau buku dan lainnya, itu pilihannya sudah clear. Jadi kita bisa menghemat waktu ketika mengetik kata kuncinya ya, karena sudah ada pilihan filternya yang ditawarkan oleh mesin pencari. Semua mesin pencari selalu ada filternya. Nah, ini yang memang harus kita sering rajin menggunakan, mencoba-coba ya. Nah, supaya apa? Supaya kita terbiasa. Nah, kalau mau menggunakan tools yang lain apa? Ada tips belajar bahasa dengan tools yang sifatnya aplikasi ya. Ini bisa ditemukan juga ya. Kita kalau buka website lalu kita typing misalnya ketik ya Badan Bahasa Kemendikbud.go.id laman bahasa itu, maka jenis produk kamus bahasanya itu tersedia banyak sekali ya, bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ke bahasa Sunda, wah macam-macam ya. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Kita memperkaya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Kita sering rajin menggunakan, itu artinya kita mendukung ya keberagaman yang ada di Indonesia. Otomatis kita harus selain mengakses ya, pilihan lainnya adalah ada ini ya, yaitu di engine yang disebut dengan https itglosber.com ya, khusus untuk bahasa Indonesia. Di belakangnya ada, kita tambahkan ID ya, Indonesia. Nah, di situ juga gitu, kita bisa menggunakan setelan alih bahasanya apa, dipilih ya, lalu isi kata dan kalimat yang ingin dialih bahasakan, dan biasanya hasilnya kita akan segera dapatkan. Nah, kalau anak muda ada juga yang bilang, wah harus gaul. Nah, supaya gaul, pelajari juga bahasa dengan alat tools yang lainnya, yaitu istilah-istilah yang sedang tren atau viral ya. Dulu tuh saya nggak tahu istilah ghosting ya. Wah, di ghosting dia. Nah, itu saya nggak paham. Nah, setelah saya belajar banyak melalui media digital, saya baru paham ya. Ghosting itu artinya ditinggalin ya, ditinggal kabur. Di ghosting, ghostetan ya, disetankan ya, enggak ya, ditinggal kabur. Lalu ada juga ngadi-ngadi, mengada-ada ya. Banyak sekali ya kata-kata yang menarik ya, sebetulnya yang sudah akrab digunakan oleh anak muda, tapi mungkin kita tidak paham, atau kita perlu mengembangkan diri kita untuk lebih memahami tools yang sifatnya bisa viral. Nah, ini menarik ya untuk kita pelajari. Nah, aplikasi percakapan di media sosial itu beragam juga penggunaannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Punya tombol-tombol yang sifatnya berbeda ya. Ada yang untuk kepentingan memang menjalin relasi, ada untuk kepentingan untuk usaha. Bisa enggak? Oh, banyak sekarang media sosial yang bisa digunakan untuk berusaha. Nah, kita lihat masing-masing ya. Ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada Telegram, ada Instagram, ada Line, ada WeChat, ada Skype, dan juga ada Discord. Masing-masing ini tentu saja tadi memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi hampir semua sekarang sudah bisa digunakan sebagai bagian dari pengembangan usaha, wirausaha digital. Nah, kalau sudah punya usaha, lalu kita mau masuk digitalisasi, salah satunya adalah dengan cara menggunakan media sosial kita dengan lebih baik. Jadi anak muda itu kalau mager di rumah tetap bisa berusaha gitu ya. Mager, malas gerak ya, bukan mager bikin pager ya. Nah, itu dengan cara mempelajari ya kelebihan dan kekurangan masing-masing media sosial kita. Sekarang bahkan Instagram itu sudah bisa untuk grup ya, chatnya ya. Jadi di dalam DM ya, kita masuk ke DM lalu di situ bisa buat grup. Nah, di dalam situ bisa kita berdiskusi dengan teman-teman satu grup yang kita harapkan, yang kita buat dan sebagainya. Ini menarik ya, memang ya perkembangannya luar biasa, termasuk bisa untuk usaha. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah waspadalah ya, pelanggaran data pribadi, penipuan online dan pembajakan akun itu masih sangat mungkin terjadi. Nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar oleh Kak Jud ya. Nah, malware juga demikian. Kita kalau sudah paham, tapi kita juga harus tahu melindungi sarana digital kita dengan memperhatikan isu-isu yang mungkin ya berdampak pada software dan hardware kita ya. Ini jadi kita harus belajar juga memahami
ragam malware atau orang bilang itu virus biasanya gitu ya. Itu banyak ya jenisnya ya. Nah, fitur keamanan digital nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Cut. Nah, saya akan terakhir nih ya, bagaimana sebetulnya bermedia digital secara cakap sekali lagi perlu dikembangkan. Ya, masing-masing dari kita perlu mengembangkan diri, perlu belajar terus-menerus karena sarana digital kita tidak akan berhenti secara teknologi. Ya, teknologi terus berkembang, kita harus terus mempelajarinya supaya kita tidak tertinggal. Nah, modul cakap bermedia digital bisa diunduh di literasidigital.id dan juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para talenta digital bisa memfollow Instagramnya Cyberkreasi di @cyberkreasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Putih selaku moderator. Oke, terima kasih kembali Ibu Lestari atas pemaparan seputaran cakap digital ya. Kita udah tahu basic-basicnya kira-kira apa sih yang bisa membuat kita ini menguasai kira-kira media digital begitu ya. Jangan sampai ketinggalan tadi, betul kata Ibu Lestari, karena emang teknologi kayaknya cepet banget gitu ya Bu ya, majunya berkembangnya. Terus Oke, berkembang. baik, terima ya. kasih. Betul, ya setuju. Terima kasih sekali lagi. Itu dia aspek pertama ya yang sudah disampaikan sama Ibu Lestari. Jangan lupa untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung aja menuju ke kolom Q&A ya pertanyaannya. Buat siapa diajukannya dan isi pertanyaannya. Satu lagi sudah di-share link registrasi oleh admin. Boleh diklik dan diisi dengan lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik begitu ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke aspek kedua seputaran keamanan digital. Langsung saja saya panggilkan ada Ibu Mutia. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Bertemu lagi Ibu, apa kabar hari Sabtu ini? Alhamdulillah baik. Mbak Putih, apa kabar? Alhamdulillah, baik juga dong ya. Kita benar-benar sambil ngabuburit nih ya, dapat ilmu banyak gitu. Iya, bagus banget nih, rame 1.000 lebih. Lagi puasa. Iya, 1.300-an. Luar biasa ya. Boleh kalau gitu langsung saja untuk pemaparannya ya Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian. Saya izin share screen. Oke. Baik. Kali ini saya akan bercerita tentang aman bermedia digital dan materi ini akan sangat berkesinambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lestari tadi. Jadi tadi beberapa kali Mbak Lestari sudah mention ternyata kalau yang namanya menggunakan media digital, yang namanya cakap digital tidak berhenti dari kita bisa menggunakannya saja, tapi juga berkaitan dengan kita paham nggak ya bagaimana cara kita melindungi diri kita mulai dari data pribadi kita sampai dengan perangkat kita ketika kita menggunakan teknologi digital. Maka materi pada hari ini berkaitan dengan aman bermedia digital. Saya akan bercerita dan memberi pemaparan tentang memahami keamanan demi kenyamanan di dunia digital. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Cut Mutia Carolina MIkom. Saya merupakan dosen di program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya juga merupakan anggota dari JAPELIDI, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital. Berikut ada kontak saya. Boleh kontak saya kalau hari ini ada diskusi yang belum selesai dibahas, boleh di email saya cut.mutia@wai.ac.id atau di Instagram saya di @mutiacarolina, atau kita boleh berteman di LinkedIn saya Cut Mutia Carolina. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, keamanan digital ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dijadiin sebuah poin dari kecakapan digital, tapi ada latar belakang yang mendorong bagaimana pemahaman kita tentang kecakapan digital ini menjadi satu poin yang penting dalam perkembangan teknologi digital ini. Nah, di sini ada 5 poin berkaitan dengan latar belakang kenapa keamanan digital itu menjadi penting untuk kita pelajari. Nah, kita bisa lihat pada poin pertama berkaitan dengan fenomena perkembangan teknologi digital.
Nah, mungkin kita sama-sama merasakan nih, dulu kayaknya yang punya handphone itu terbatas sekali. Dulu kayaknya handphonenya belum smartphone, masih handphone yang penting bisa nelpon dan sebagainya. Nah, perkembangan teknologi ini membuat kayaknya smartphone, kayaknya teknologi digital itu semakin bisa memberi jawaban apapun yang ingin kita butuhkan gitu ya. Sehingga perkembangan teknologi informasi di dunia yang berkembang secara masif ini menjadi satu kenyamanan buat kita, tapi juga menjadi kekhawatiran ketika kita tidak bisa paham tentang bagaimana hal-hal yang beresiko di dalamnya. Nah, menurut catatan dari Hotsuite tahun 2022 ya, ternyata di Indonesia sendiri untuk pengguna internet itu sudah mencapai 202 juta pengguna. Nah, ini 2022, belum lagi di 2023, kemungkinan besar penggunanya naik pesat, terutama pada masa-masa pandemi ini, yang kemarin kita apa-apa sudah berpindah ke digital. Oke, kita juga sama-sama merasakan bahwa ternyata perkembangan teknologi digital ini juga memberi pengaruh loh terhadap perubahan gaya hidup kita. Mungkin kita boleh merefleksikan diri ya. Kayaknya dulu kalau belanja apa-apa, mau beli makanan itu harus datang langsung ke restorannya. Sekarang sudah ada berbagai pilihan buat pesan antar makanan. Kemudian kalau mau belanja sesuatu ke supermarket, bahkan belanja sayur pun ya, kalau dulu harus ke pasar, kalau sekarang kita tinggal punya handphone, punya data internet, tinggal klik-klik, semuanya bisa kita dapatkan di rumah. Artinya teknologi digital ini memberikan dan menawarkan berbagai kemudahan dan kepraktisan bagi kita. Tentu ini menjadi hal yang positif dan memberi keuntungan bagi kita ya. Tapi ternyata kemudahan dan kepraktisan tersebut menimbulkan sebuah rasa yang mana kita semakin nyaman, semakin percaya bahwa kayaknya apa-apa itu bisa aja dijawab dengan teknologi digital. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, yang penting kita punya handphone dan punya internet. Nah, sehingga kita mulai lupa nih bahwa dalam teknologi digital ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keuangan digital di dalamnya. Yang mana pada poin ini sangat beresiko tinggi ketika kita tidak paham bagaimana mengamankannya dengan baik, bagaimana melindungi data-data kita di dunia digital tersebut. Selain itu, tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk berkaitan dengan penipuan dan pencurian akun. Jadi, yang namanya kemudahan-kemudahan tadi, kepraktisan tadi, tentu ada poin-poin yang sifatnya resiko ya, yang perlu kita pahami dan kita lindungi sehingga kita bisa ambil yang baik-baiknya aja nih ketika menggunakan teknologi digital. Maka dari itu, pada materi kali ini perlu kita pahami bersama bahwa ada poin keamanan digital menjadi poin penting untuk meningkatkan kecakapan digital kita. Baik, apa sih itu keamanan digital ya? Kalau didefinisikan, keamanan digital itu dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, di mana baik secara daring maupun luring, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yakin bahwa perangkat dan software dan hardware-nya berjalan secara aman, sehingga tidak hal-hal yang sifatnya beresiko itu terjadi pada kita. Hal-hal yang sifatnya rahasia tetap tersimpan dengan baik. Begitu. Nah, apa saja nih yang perlu kita pahami? Ada 5 kompetensi keamanan digital. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan kita mengamankan perangkat digital. Kemudian kemampuan kita mengamankan identitas digital. Jadi ada yang namanya perangkat digital, yaitu barang-barang atau perangkat atau alat-alat yang kita gunakan untuk menggunakan teknologi digital. Sedangkan identitas digital itu berkaitan dengan siapa diri kita di dunia digital. Oke, kemudian juga berkaitan dengan kemampuan kita mewaspadai hal-hal terkait dengan penipuan digital, dan ini sangat marak dan terus berkembang, berubah-berubah ya modusnya, sehingga kita harus paham ini bahwa ada hal-hal yang sangat rentan berkaitan dengan penipuan digital. Kemudian memahami adanya rekam jejak digital, dan yang kelima memahami keamanan digital bagi anak. Baik, nah sebelum ke yang lain-lain, sebenarnya berkaitan dengan keamanan digital ini kita perlu paham bahwa kita harus bisa dulu berkaitan dengan memproteksi perangkat digital kita.
Nah, perangkat digital itu ada dua, ada yang hardware, ada yang software. Nah, yang paling penting kita lindungi berkaitan dengan bahayanya malware, yaitu malicious software, di mana ada kemungkinan ketika perangkat kita diserang oleh malware, atau bahasa yang lebih kita kenal itu adalah virus ya, sehingga ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan kejahatan ketika virus atau malware tersebut masuk ke perangkat kita, yaitu bisa jadi pencurian data, bisa jadi perangkat double dan sebagainya, sehingga kita perlu sangat memproteksi perangkat kita berkaitan dengan malicious software. Oke, nah ini tadi saya sempat sebutkan bahwa di perangkat digital itu kita punya dua. Kita ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Nah, perangkat keras itu handphonenya atau laptopnya gitu ya, atau tabletnya, yang mana itu medianya yang kita gunakan untuk mengakses teknologi digital. Sedangkan perangkat lunak itu adalah hal-hal yang ada di dalamnya. Mulai dari kalau kita punya foto ya, atau kita punya media sosial, punya berbagai aplikasi dan sebagainya, itu bagian dari perangkat lunak. Nah, tentu karena perangkatnya berbeda ya, karena dua jenis, caranya berbeda pula untuk melindungi masing-masing perangkat. Untuk memproteksi perangkat keras ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa perhatikan 3 hal berkaitan dengan melindungi melalui kata sandi. Nah, jadi biasanya kalau di laptop, di tablet, serta di handphone, ada pilihan menu setting untuk menentukan kata sandi yang kita gunakan. Nah, ini juga perlu trik. Jadi, dalam menyeting kata sandi, dalam mengatur kata sandi, jangan gunakan password atau kata sandi yang mudah banget ditebak. Jadi jangan berkaitan dengan ulang tahun ya, atau nomor rumah, atau alamat rumah dan sebagainya yang kira-kira informasinya yang bersifat umum tentang diri kita. Jadi coba kita pilih kata sandi yang boleh dikombinasi antara huruf besar, huruf kecil gitu ya. Kemudian ada simbol-simbol yang kita gunakan untuk memperkuat proteksi perangkat keras kita. Oke, kemudian selain kata sandi ya, kita bisa melindungi melalui finger authentication. Nah, ini biasanya di laptop, kemudian di smartphone ya, biasanya ada khusus untuk pakai sidik jari. Maka kita harus pasang nih, sehingga kalau memang nanti ternyata di luar kendali kita, tiba-tiba kata sandinya bocor, kita masih bisa melindungi melalui finger authentication karena masih kekunci nih lewat fingerprintnya. Oke, kemudian yang ketiga ada face authentication, dan ini biasanya smartphone keluaran terbaru dan juga perangkat-perangkat keras akses digital terbaru biasanya ada fitur untuk face authentication. Jadi dilihatnya atau aksesnya itu lewat scan wajah dulu gitu ya. Jadi kalau memang tiga-tiganya di perangkat kita ada pilihan, maka aktifkan ketiga-tiganya. Kalau memang cuma ada 2, maka aktifkan keduanya. Jadi maksimalkan proteksi perangkat keras yang ada pada perangkat keras yang kita miliki. Baik, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi perangkat lunak ya, hal-hal yang ada di dalam perangkat kerasnya ya. Bapak Ibu boleh download beberapa aplikasi terkait dengan Find My Device untuk menjaga-jaga kalau misalkan kelupaan handphonenya ada di mana, ketinggalan di kendaraan umum atau ketinggalan di suatu tempat, ada aplikasi Find My Device untuk lebih cepat menemukan di mana letaknya atau ketinggalannya sempat di mana gitu ya. Kemudian ada backup data untuk mengamankan data, ada antivirus untuk menghindari malware tadi, kemudian ada enkripsi full disk dan shredder. Kalau shredder ini lebih pada penghapusan data yang sifatnya permanen. Karena perlu kita sadari bahwa seringkali yang namanya hapus-menghapus foto, hapus-menghapus video yang ada di perangkat smartphone atau di perangkat laptop kita ya, menghapusnya itu tidak permanen. Jadi ada folder-folder yang ternyata nyimpan foto-foto atau file-file yang sempat kita hapus, padahal sudah kita hapus, ternyata belum hilang permanen. Maka kita boleh pakai shredder untuk memastikan apa yang sudah kita hapus itu benar-benar sudah hilang, tidak ada jejaknya.
Oke. Nah, ini tadi sempat saya share juga bagaimana sih bikin kata sandi yang paling aman ya. Di sini ada 3 tips. Yang pertama, Bapak Ibu serta teman-teman perlu memastikan bahwa nggak ada yang ngintip-ngintip nih. Jadi yang tahu kata sandinya itu hanya diri saya sendiri dan untuk saya sendiri. Jadi nggak perlu di-share-share ke siapapun. Karena kata sandi itu bersifat rahasia. Dan ketika kita mau buka, kemudian kita ketik sandinya, pastikan tidak ada yang ngintip. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali, benar-benar sifatnya sangat rahasia. Oke, kemudian kalau apalagi nih yang perlu kita lakukan untuk memastikan aman gitu ya, salah satunya dengan menutup layar, supaya ketika kita ketik-ketik, ya, ketika kita masukin passwordnya, kata sandinya, beneran ada proteksi nih, karena kita tutupin layarnya. Kemudian yang ketiga, disarankan untuk rutin mengganti password, rutin mengganti kata sandi, karena bisa jadi kalau kita pakai itu aja gitu ya, kemudian udah bocor dan kita nggak ngeh ternyata udah ada yang tahu, udah ada yang pernah login, kita nggak ngeh soal itu, maka akan sangat mudah itu mengakses banyak hal di data pribadi kita terkait dengan akun-akun yang punya kata sandi. Nah, ketika kalau kita sudah rutin, kita merutinkan ya, misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita ganti kata sandinya, maka akan sangat mudah nih untuk memproteksi diri kita. Jadi kalaupun nanti ternyata nggak sengaja kebocoran ya, karena kita rutin mengganti, yang kemarin udah bocor ya nggak akan bisa tetap akses karena sudah ada password yang baru. Oke, jadi kurang lebih yang perlu kita yakini dan pahami bahwa yang namanya aman dan nyaman berdigital itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi digital itu dengan tenang, dengan nyaman, karena kita paham bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang bersifat menjaga keamanan di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak pada device pribadi kita, pada smartphone kita, pada laptop kita gitu ya, itu adalah bagian dari kita melakukan digital safety atau keamanan di dunia digital. Oke, selain itu ya, selain kita melakukan perlindungan pada perangkat keras dan perangkat lunak, ternyata ada hal-hal yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan mengamankan data pribadi. Nah, ini seringkali menjadi sesuatu yang terlewatkan dan terlupakan sehingga di-share begitu bebas gitu ya. Jadi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, ternyata ya tidak semua hal bisa kita posting, tidak semua hal perlu kita share ke orang lain melalui medsos atau melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sangat rahasia dan nggak boleh sembarangan bagi ke orang lain. Nah, apa saja? Yang pertama, data-data terkait dengan kartu penduduk. Jadi data-data KTP jangan sembarangan share, terutama di media sosial yang semua orang bisa akses, itu jangan pernah share data KTP kita. Kemudian data ijazah. Jadi ini misalkan nanti lulus sekolah, kemudian ada euforia keberhasilan dapat ijazah, kemudian difoto full ijazahnya. Nah, itu jangan pernah lakukan itu. Karena data ijazah itu bagian dari data pribadi kita yang sangat mungkin untuk membuka berbagai hal data yang lebih detail tentang diri kita. Maka simpan baik-baik data ijazah, jangan pernah share di dunia digital. Kemudian, nah ini salah satu yang pernah ngetren ya. Jadi waktu pemerintah bikin aturan vaksin 3 ya, kemudian ada yang euforia, senang banget saya sudah berkontribusi dengan vaksin, kemudian nge-share identitas lengkap vaksinnya ya, kartu vaksinnya benar-benar di screenshot, kemudian di-share di story Instagram dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang tidak boleh dilakukan, karena ini bagian dari data kesehatan kita yang ada nomor-nomor atau ada kode-kode di dalam kartu tersebut yang sangat mungkin ketika dibuka bisa membuka identitas kita yang lebih pribadi dan lebih banyak lagi, lebih detail lagi, sehingga ini perlu kita jaga ya. Kemudian foto lengkap kartu kredit. Nah, ini berkaitan dengan keamanan keuangan. Karena kalau di kartu kredit itu suka ada angka rahasia yang tidak boleh di-share ya, yang biasanya dimanfaatkan untuk transaksi pencairan keuangannya. Maka jangan sampai
itu kita share di medsos. Kita nggak pernah tahu, walaupun di medsos kita anggapnya kayaknya yang follow teman semua gitu ya, kita nggak pernah tahu niat orang lain, kita nggak pernah tahu siapa yang kira-kira lagi megang handphone teman kita, sehingga hal-hal yang seperti ini perlu kita waspadai. Jadi jangan pernah share berkaitan dengan foto lengkap kartu kredit. Kemudian ini juga pernah menjadi tren berkaitan dengan kartu keluarga, untuk ngasih tahu anggota keluarga berapa gitu ya, kemudian anak keberapa dan sebagainya. Nah, tren-tren yang seperti ini perlu sangat kita waspadai, terutama yang memancing untuk mengeluarkan identitas kita, identitas pribadi kita. Jadi kalau ada tren berkaitan dengan foto kartu keluarga, terus ada nomor kartu keluarga kita ikut ke foto ya, itu cukup berbahaya. Jadi jangan sekali-kali share yang sifatnya data pribadi berkaitan dengan foto kartu keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan data kesehatan ya, ini sama juga dengan satu grup dengan identitas vaksin tadi. Oke, nah kenapa sih sekhawatir ini gitu ya menggunakan teknologi digital berkaitan dengan keamanannya? Karena memang menurut catatan memang kasus orang-orang jahat di dunia digital itu rame gitu ya. Jadi kayaknya ada aja orang ngambil kesempatan untuk melakukan kejahatan. Nah ini menurut catatan dari katadata.co.id, nah, katanya dari Kominfo ya, sudah tercatat 1.730 kasus penipuan dan kerugiannya itu capai ratusan triliun. Nah ini yang terdaftar atau terlapor, tapi kita pasti ada lagi nih kasus-kasus lain yang tidak terlapor. Jadi pasti lebih dari 1.700 ini. Dan bayangin aja kerugiannya secara finansial itu mencapai ratusan triliun. Nah jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari kejahatan digital orang-orang yang sengaja. Jadi tadi berkaitan dengan perangkat lunak dan trustnya kita lindungi, dan juga data-data yang sifatnya pribadi tadi. Oke, kalau ngomongin kejahatan digital ada apa saja ya? Di sini saya ambil beberapa kasus kejahatan digital yang sering terjadi, mulai dari phishing. Jadi phishing ini jebakan yang digunakan melalui pancingan ada hadiah, pancingan undian, pancingan link dan sebagainya yang mengarahkan kita untuk ngeklik link sebuah link ya. Kemudian ada farming, mengarahkan korban untuk masuk ke halaman tertentu. Kemudian ada scam yang mana biasanya berpura-pura menjadi orang lain, kemudian meminta mengirim uang dan sebagainya. Salah satu yang ngetren dan marak terjadi berkaitan dengan scam itu scammer dengan alasannya cinta gitu ya, kemudian pura-pura naksir, kemudian mau ngirimin barang, ngakunya kehambat di pajak, minta dikirimin uang dan sebagainya. Itu bagian dari pelaku-pelaku scammer. Dan yang paling sering terjadi berkaitan dengan scam ya, scammernya itu biasanya pakai nomor asing dan ngaku-ngakunya bule yang bisa bahasa Indonesia. Nah itu pasti sudah scammer aja ya, orang nggak kenal tiba-tiba ngontak kita di WhatsApp, tiba-tiba bule kemudian punya kerjaan yang bagus dan sebagainya. Ini perlu kita waspadai. Kemudian account takeover berkaitan dengan ketika ada akun orang yang kita kenal ternyata dipegang sama orang lain, kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat penipuan. Oke, ini beberapa kasus yang marak ya. Di 2023 ini berkaitan dengan surat tilang, dan ini semua kasusnya pakai .apk, di mana kalau Bapak Ibu serta teman-teman sekalian ngeklik nih surat tilang 10.apk ini, sangat mungkin langsung jadi aplikasi, jadi langsung ke download di handphone kita, di mana mereka akan langsung bisa akses semua aktivitas di handphone kita, termasuk kalau ada mobile banking, sangat mudah untuk mereka sedot semua uang di dalamnya. Maka sangat hati-hati kalau ada nomor asing tiba-tiba ngontak gitu ya, jangan langsung percaya. Cek dulu apa yang dia kirim, jangan langsung klik sana sini, terutama berkaitan dengan link dan file-file yang harus kita download seperti surat tilang 10.apk ini. Kemudian yang perlu kita waspadai juga kalau ada nomor asing yang mana depannya bukan +62, jadi kode negaranya bukan negara Indonesia. Contoh misalkan +91, nah +223, di mana ini pasti nomor luar yang mana biasanya memang digunakan oleh para penjahat digital untuk melakukan phishing, scammer dan sebagainya.
Oke, ini contoh kasus lain ya. Biasanya pakai lowongan kerja. Nah, yang tadi itu surat tilang gitu ya, tawaran lowongan kerja yang ini. Kemudian ada lagi foto paket, karena memang kebiasaan biasanya abang paket ada paket yang diantar, kitanya lagi nggak di rumah ya, biasanya memang suka fotoin nih ngasih tahu. Nah, mereka pakai modus itu sehingga pura-puranya ini foto paket, padahal cek foto paket itu belakangnya karena ada .apk, ini adalah aplikasi yang mana kemungkinan besar adalah aplikasi untuk menduplikat aktivitas di handphone kita masuk langsung ke akun mereka. Oke, nah ini lain, selain itu ada hal-hal yang sifatnya banking ya, jadi suka ada info-info dari bank ini dan sebagainya. Nah, perlu kita catat dan pahami bahwa kalau di WhatsApp ya, kalau berkaitan dengan perusahaan pasti mereka pakai kontak official, di mana ada centangnya tuh di kontaknya tuh ada centang birunya gitu ya, sehingga itu pasti akun bisnis. Nah, nggak mungkin nih mereka pakai nomor-nomor yang tidak dikenal seperti ini. Dan biasanya kalau akunnya memang akun official, ketika masuk ke kontak kita, walaupun kita belum pernah save, misalkan dari Telkomsel gitu ya, ketika masuk ke kita memang langsung tulisannya Telkomsel, karena memang itu akun official. Oke, jadi jangan langsung percaya nih berkaitan dengan informasi-informasi dari perusahaan. Baik, nah dari berbagai masalah dan berbagai fenomena kejahatan di dunia digital tadi, maka di sini saya punya tips nih yang bisa Bapak Ibu serta adik-adik terapkan untuk meyakinkan diri bahwa ketika berbeda digital ini hal yang saya lakukan untuk mengamankan diri saya di dunia digital. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengenali dan memahami bahwa ketika di internet, siapa sih yang kita lagi ngobrol dengan siapa ya? Orang asing bukan, kemudian tujuannya apa, sehingga kita jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti scammer tadi ya. Kenalan-kenalan ternyata minta duit, kemudian ternyata phishing dan sebagainya. Oke, kemudian di dunia digital juga sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas belanja online, seperti teman-teman belanja di e-commerce, terus juga belanja makanan dan sebagainya. Tapi perlu kita pastikan bahwa karena ini ada transaksi berkaitan dengan keuangan, pastikan bahwa orang yang bertransaksi dengan kita atau penjualnya itu adalah orang yang terpercaya dan tempat jualnya itu tempat terpercaya. Kalau di e-commerce itu boleh lihat reviewnya gitu ya. Kemudian kalau di Instagram kayaknya kurang cocok untuk belanja karena biasanya memang Instagram sering digunakan untuk penipuan ya, maka jangan pakai Instagram untuk belanja-belanjaan. Boleh minta, kalaupun ada akun Instagramnya, boleh minta dong e-commerce-nya supaya belanja langsung dari e-commerce yang terdaftar. Kemudian, kalau dapat aplikasi-aplikasi, pastikan aplikasi tersebut terdaftar dari App Store untuk pengguna iOS dan Google Play untuk pengguna Android. Jadi jangan install sembarangan. Pastikan ada terdaftar di Google Play atau App Store. Kemudian untuk perangkat komputernya harap digunakan antivirus supaya kayak tadi perangkat lunak berkaitan dengan malware tidak tembus ke perangkat kita. Dan kemudian pastikan bahwa orang-orang di sekitar kita juga memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keamanan digital. Sehingga yang tadi berkaitan dengan data-data pribadi kita tidak share dan orang sekitar kita juga tidak share. Jadi kalau kartu keluarga karena ada nama kita di sana, pastikan kita tidak share, pastikan anggota keluarga kita juga tidak share. Sehingga kita sama-sama menjaga keamanan dan data digital bersama. Oke, selain itu ya, karena kalau main teknologi itu biasanya main digital itu salah satu yang paling kita senengin adalah main medsos. Di sini saya juga punya 4 tips aman menggunakan media sosial. Nah, untuk yang pertama, ketika Bapak Ibu atau teman-teman punya aplikasi media sosial, pastikan dulu bahwa perangkatnya, perangkat smartphone-nya sudah punya password, sudah terdaftar face authentication dan two-factor authentication. Nah, selain itu juga untuk akunnya juga daftarkan two-factor authentication sehingga ketika di login di perangkat lain, join atau buka di perangkat lain gitu ya,
ada konfirmasi-konfirmasi pada akun kita yang lain. Misalkan kita bikin akunnya pakai email, tapi kita bikin two-factor authentication-nya ke nomor handphone, sehingga kalau ada yang login pakai email kita, ada masuk nih notifikasi ke nomor handphone kita, kemudian perlu konfirmasi dulu ke nomor handphone kita, sehingga nggak mudah lolos ya. Kemudian yang kedua, ketika main medsos, pahami bahwa ada yang namanya data pribadi dan jangan sembarangan sebar konten-konten yang bersifat data pribadi. Dan yang ketiga, kita perlu waspada bahwa ada kemungkinan orang-orang nge-share hal-hal yang sifatnya memang diniatkan untuk kejahatan, seperti yang tadi ada .apk ya, kemudian ada link-link phishing, maka jangan sembarangan klik dan pastikan bahwa siapa kita berkomunikasi itu benar-benar orang yang kita percayai dan kita kenal. Dan yang keempat, jangan pernah merespon hal-hal yang sifatnya bertanya berkaitan dengan data pribadi, apakah itu password atau PIN kita. Oke, nah dari pemaparan tadi berkaitan dengan keamanan digital dapat kita simpulkan menjadi 7 poin, di mana yang pertama perlu kita pahami bahwa emang sih ini teknologi digital kayaknya mudah banget membantu kita banyak hal ya, kita nggak repot ini itu, tapi perlu kita pahami bahwa yang namanya keamanan digital itu menjadi satu poin yang sangat penting dan krusial untuk kita pahami. Dan yang namanya keamanan digital itu tidak 100% benar-benar aman di dunia digital, maka yang sedang kita lakukan sekarang, yang kita pelajari tentang keamanannya, kita bikin password, kita bikin two-factor authentication, itu bagian dari cara kita mengurangi risiko sedemikian mungkin, sehingga kita tidak menjadi bagian dari korban. Kemudian, proteksi perangkat digital perlu dilakukan pada perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi, jangan satu aja, tapi perlu pastikan bahwa di software-nya iya, di hardware-nya iya. Oke, kemudian ketiga, pahami bahwa ada yang namanya data pribadi dan jaga data pribadi kita, jangan sembarangan di-share sana-sini. Oke, dan karena memang yang namanya menjaga keamanan digital ini perlu effort ya, kita bikin password, kemudian kayaknya kalau login berkali-kali harus confirm ke sana-sini, ya memang yang namanya keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan, sehingga nggak apa-apa deh dikit ribet, yang penting kita yakin bahwa ketika menggunakan teknologi digital kita benar-benar aman di dalamnya. Dan selanjutnya jangan pernah percaya dari nomor-nomor yang tidak dikenal, terutama nomor-nomor yang tiba-tiba ngirim link, tiba-tiba ngirim file yang belakangnya .apk ya, itu jangan pernah diklik, dihapus saja, kemudian diblok juga nggak apa-apa. Oke, kemudian Bapak Ibu serta adik-adik sekalian perlu dipahami juga bahwa aman dan nyaman berselancar di dunia digital itu ketika kita sudah paham bahwa kita harus menerapkan keamanan di sana, maka kita bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Dan yang terakhir, semua dapat kita manfaatkan ketika kita benar-benar nyaman dan kita bisa pastikan bahwa ada keamanan yang maksimal pada penggunaan teknologi digital di perangkat kita. Baik, untuk lebih lengkap, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian boleh sekali main nih ke website literasidigital.id, karena di sana ada banyak sekali modul yang berkaitan dengan cakap digital. Salah satunya adalah modul aman bermedia digital. Dan boleh juga follow Instagram @siberkreasi untuk lihat konten-konten harian berkaitan dengan literasi digital. Baik, terima kasih banyak. Berikut materi saya pada hari ini, saya kembalikan ke Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia atas pemaparannya ya seputaran aman digital. Sudah lengkap sekali, ini ada tipsnya juga. Dan kenapa sih kita harus menjaga keamanan secara ekstra gitu ya di dunia digital ini begitu. Oke, baik sekali, terima kasih. Dan pastinya saya berikan kesempatan juga untuk yang mau bertanya, langsung saja menuju ke kolom chat ya. Sudah banyak juga nih pertanyaannya, jadi nanti akan dipilih 3 pertanyaan saja ya seputaran aspek-aspek yang diberikan. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan link registrasi diisi dengan lengkap, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nantinya akan dikirim ke email masing-masing peserta setelah acara selesai, begitu ya. Nah, sudah sampai ini kita ke aspek ketiga alias terakhir untuk hari ini. Langsung saja saya panggilkan Bapak Eko. Apa kabar Pak? Halo Mbak Putih, ya, ketemu lagi nih.
Kabar baik. Hampir setengah tahun ya berarti ya, setengah tahun lebih ya. Iya, Kita nggak ketemu betul, nih. betul Akhirnya ketemu sekali. lagi di literasi digital dan sekarang mau bawain budaya ya Pak ya? Iya, hari ini saya bawa budaya ya. Biasanya saya bawanya ini ya, keamanan. Keamanan ya. Iya, betul. Baik-baik, silakan Pak Eko. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang ya, menjelang sore nih teman-teman semua. Nah, ini mungkin, apa namanya, kalau saya lihat dari para audiens, dari dunia pendidikan nih kayaknya ya semuanya. Sebelumnya izinkan ya saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini mungkin sudah muncul ya. Baik. Nah, mungkin, sedikit perkenalan ya, saya, ada di, sebagai praktisi ya di bidang, kebetulan juga sama ya, teknologi gitu ya. Eee saya ada di Cyrus Corporation, ini perusahaan, di bidang software teman-teman. Jadi kami, ini adalah, produk, software Indonesia ya teman-teman. Jadi 100% karya anak bangsa. Saya juga ada di Linear Business Suite nih, Virtual Office, teman-teman. Nah, saya juga, aktif di beberapa organisasi seperti The Entrepreneur Society, HIPMI, HIPI ya, PII ini, insinyur ya teman-teman, AVEO ini keinsinyuran di, ASEAN teman-teman. Jadi latar belakang saya memang, di dunia teknologi begitu ya. Nah, ini kalau mau catch up saya silahkan, ada email dan nomor handphonenya ya, lengkap dengan WhatsApp dan Telegram di dalamnya. Oke, nah, ini sekilas aja ya, ini Virtual Office-nya di Epicentrum di Kuningan ya. Dan, mungkin saya langsung aja ya ke materi hari ini gitu ya. Latar belakang pilarnya nih, apa sih gitu ya, ini kan, bicaranya budaya digital gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin sudah, disampaikan ya bagaimana kecakapan digital gitu ya, bagaimana kita harus, punya potensi bagaimana untuk menggunakan, perangkat-perangkat digital dan memanfaatkannya begitu ya. Nah, saya juga, sudah disampaikan juga ya sebelumnya kalau ada keamanan digital. Jadi bagaimana memproteksi diri ya, mengamankan diri supaya tetap aman begitu ya. Nah, yang saya bawakan hari ini adalah bagaimana kita produktif teman-teman. Nah, itu intinya ya, kita produktif membawa nama baik bangsa dan negara ya, aktif ya, berkreasi di dunia digital begitu ya. Nah, jadi kalau mungkin sekarang, teman-teman bisa lihat ya bagaimana, kaburnya wawasan kebangsaan, kesopanan dan kesantunan yang berkurang jauh ya, sampai bahkan disurvei oleh Microsoft, kita netizen-netizennya terkenal sebagai netizen yang tidak ramah ya di dunia gitu ya. Lalu budaya-budaya Indonesia juga hilang ya, karena kembali budayanya rata-rata offline ya, mungkin pakaian, tari-tarian, acara kegiatan ya. Nah, bagaimana itu disampaikan di dunia media digital ya. Nah, ini kan tantangan tersendiri begitu ya. Nah, dan sebagainya ya, seperti kebebasan berekspresi yang kebablasan ya, video-video yang tidak senonoh dan sebagainya ya, toleransi yang kalau sudah bicara sara itu ya, caci maki dan sebagainya, membanjiri ya di kolom-kolom komentar gitu ya. Nah, ini bagaimana kita, mengantisipasi hal tersebut begitu teman-teman. Nah, secara kompetensi budaya bermedia digital intinya adalah, kita kembali ya, kita mungkin, di sekolah sudah paham dasar akan nilai-nilai Pancasila dan, Bhinneka Tunggal Ika ya. Tetapi bagaimana kita bisa, menyampaikannya hal tersebut ke dunia digital, karena ini tantangan tersendiri. Dunia digital, hanya video yang bisa menyampaikan semua, cara berkomunikasi ya, berbicara, kelihatan mimik muka ya, ada, motion ya, ada pergerakan ya, ada, grafis ya, ada semua gitu ya. Tetapi selain daripada itu tentunya, media komunikasi terbatas ya, seperti misalnya aplikasi chatting ya, bentuknya tulisan ya, artikel-artikel hanya ada gambar dan tulisan. Nah, ini keterbatasan-keterbatasan ini bagaimana kita harus mengantisipasinya begitu ya. Nah, lalu kita, diajak ya untuk menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Nah, bagaimana sih, kita menyampaikan budaya-budaya kita dikonversi ke dunia media digital gitu ya. Nah, ini ruang lingkupnya tentunya budaya digital, budaya Pancasila ya, digitalisasinya. Lalu cintailah produk dalam negeri, ini penting ya, karena,
sama seperti dunia offline ya, dunia online juga sangat membutuhkan nasionalis ya, sifat-sifat nasionalis ya, gunakan produk dalam negeri ya. Lalu hak-hak digital juga penting ya. Ya ini mungkin sering kali kita lihat ya, kalau orang tua nih pakai handphone susah, udah dibantu aja gitu ya. Nah ini jangan seperti itu ya teman-teman. Ya, tetap kita harus berikan hak-haknya gitu ya. Jadi tetap kita ajarkan meskipun sulit dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya ini Pancasila dan Tunggal Ika disampaikan di dunia digital melalui budayanya ya, disampaikan gitu ya. Nah, Pancasila nih saya mungkin kilas balik sekilas cepat aja ya. Intinya kan tentunya kita sudah tahu ada 5 sila ya. Nah, sila pertama ini apa sih? Nah, ini kan berbicara mengenai keagamaan ya, ketuhanan yang Maha Esa begitu ya. Nah, intinya adalah cinta kasih. Jadi toleransi yang tinggi. Nah, ini teman-teman semua perlu mewaspadai dan mengintrospeksi diri ya. Toleransilah yang tinggi. Kalau di negara maju mungkin sudah terbiasa membahas perbedaan agama, membahas diskusi-diskusi cara pandang agama yang berbeda dan sebagainya. Nah, hal ini kita terus terang saja di Indonesia masih gagap gitu ya. Jadi banyak sekali ya orang yang masih kalau sudah bicara agama dan kepercayaan lalu keluar nih kata-kata misalnya pokoknya gitu ya. Nah ini harus diwaspadai dan kita harus saling apa namanya bisa dikatakan menjaga begitu ya, menjaga dan mengingatkan untuk bertoleransi yang tinggi karena di luar negeri sana kebebasan berpendapat sudah sangat umum begitu ya. Dan diskusi-diskusi hal seperti ini sudah umum. Nah ini di Indonesia belum ya, jadi gagap. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube dan sebagainya begitu ya. Lalu sila kedua nih kesetaraan ya, bagaimana memperlakukan orang lain adil dan manusiawi di ruang digital. Nah ini penting juga ya. Jadi kadang teman-teman kalau menggunakan sosial media ya seperti Instagram, TikTok dan sebagainya ya, sering tuh bisa lihat sendiri langsung kolom-kolom komentarnya ya. Kalau orang yang terpandang mungkin dikomentari sopan gitu ya. Tapi kalau orang yang terlihat biasa saja, nah komentarnya mungkin sudah menjurus lebih kasar dan sebagainya. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi perlu kita himbau ya, kita beritahukan lagi ya, kita ingatkan untuk tata krama dan sebagainya harus yang lebih baik begitu ya. Nah lalu sila ketiga nih persatuan Indonesia ya teman-teman ya. Nah ini harmoni ya dipentingkan ya, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Nah ini penting ya. Nah apalagi tahun sekarang sudah tahun politik ya, dan tahun depan ada pemilu ya, teman-teman sudah mengalami ya tahun 2019 ya bagaimana polarisasi sangat ekstrim ya. Sampai kadang kalau saya sendiri lelah ya di saat itu ya melihat ini cebong kampret gitu ya, itu sudah bukan cuma ranah politik aja ya, semuanya kena ya, dunia kesehatan, pendidikan dan sebagainya tuh sudah sampai dipisah-pisah ya, sampai kadang orang menjurus menanya gitu kan, kamu cebong atau kampret gitu ya. Wah ini udah susah nih, padahal kita sama-sama warga negara Indonesia begitu ya. Nah ini secara tidak langsung budaya bisa dilihat ya bahwa polarisasi masih sangat mudah terjadi di Indonesia dan juga toleransi dan kebiasaan untuk berdiskusi, berpendapat ya. Lalu juga ketika kita menemukan konflik kepentingan ya, debat yang sehat itu juga penting. Nah ini yang masih sangat kurang ada di dunia media digital maupun di offline sebenarnya ya. Jadi debatnya malah nanti justru menjurusnya ke caci maki ya, dan juga debat kusir. Nah ini kalau udah debat kusir sudah nggak ada gunanya begitu ya teman-teman ya. Nah lalu yang terakhir nih sila kelima dan keempat nih ya, sila keempat demokratis ya. Nah ini tadi mirip dengan tadi sila ketiga. Nah ini intinya adalah kebebasan berekspresi, berpendapat. Nah, ini perlu berlatih ya, saling mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan tadi ya, debatnya debat yang sehat.
logikanya atau menggunakan data-data, nah itu bagus ya. Jadi jangan debat kusir, pokoknya harus begini, harus begitu. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini dunia sudah dunia global ya, siapapun bisa belajar, punya apa namanya, hak-hak yang sama untuk belajar dan mencari informasi. Nah, dan juga mudah untuk mendapatkannya, beda dengan zaman dulu ya teman-teman. Nah, untuk sila kelima, gotong royong, mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, seperti kayak apa namanya, mengumpulkan dana untuk donasi dan sebagainya sudah sering terjadi ya, sudah sering bisa dilihat dengan mudah begitu ya, ditemukan dengan mudah ya. Nah, tetapi yang penting di sini adalah gotong royong yang lain ya, seperti misalnya kalau ada acara event-event nasional, nah ini kita lebih dukung, kita lebih bantu, kita gaungkan ya, mungkin masukan di dalam konten-konten sosial media kita gitu ya. Nah, baik, lanjutannya adalah ini saya mau sharing sedikit mengenai konten. Jadi fokus utama dari materi saya hari ini adalah digitalisasi budaya. Nah, eee, kalau tadi ini contoh di gambar teman-teman bisa lihat ya bagaimana menggunakan sarung begitu ya, lalu tari-tarian dan sebagainya. Nah, tetapi di dunia digital kan itu tidak bisa ditampilkan begitu ya. Lalu ekspresi apa yang kita bisa lihat begitu ya, bisa disampaikan ke dunia. Nah, ini contohnya Asian Games. Ini salah satu contoh yang sangat bagus ya. Jadi di sini ada 3 binatang yang disampaikan ya, didesain dengan lucu, apik gitu ya, menarik ya. Ini ada badak bercula 1 ya, ada burung cendrawasih, dan di sini ada eh, apa namanya nih, kijang ya. Nah, ini 3 binatang yang hanya ada di Indonesia dan eh, statusnya langka. Jadi statusnya dilindungi karena sudah hampir punah. Nah, ini salah satu contoh yang baik ya untuk melihat bagaimana kita menyampaikan budaya dan segala sesuatu yang sifatnya keunikan untuk di Indonesia ya. Juga nih ada sebelah kanan film ya, ini kembali ya, Battle of Surabaya ini bagus, tetapi di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini ada 2 budaya yang disampaikan ya. Jadi ceritanya memang sangat nasionalis Indonesia, tetapi ini didesain dalam bentuk anim ya. Konotasi anim itu artinya sudah sangat kental dengan budaya Jepang. Jadi teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk potongan apa namanya, orang-orangnya ya, terus animasinya dan sebagainya ya, warnanya dan lain-lain itu sangat mengarah seperti budaya-budaya Jepang gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa lebih ubah lagi nanti di masa depan ya, bagaimana kita membuat anime tetapi versi Indonesia begitu ya. Nah, ini cinta produk dalam negeri nih, seperti apa sih gitu ya. Nah, utamakan dan banggalah gunakan produk dalam negeri ya. Lalu berikan feedback yang positif. Feedback positif itu gimana? Kalau memang jelek, komentarilah yang baik ya, yang sopan. Ya, ini kurang begini-begini. Bukan caci maki, bukan sumpah serapah dan sebagainya begitu ya. Lebih baik lagi kalau memang ada kritik itu mungkin bisa disampaikan secara privat ya, karena kita budaya Asia ya, yang cenderung kalau untuk bicara yang negatif itu lebih baik di ranah yang privat, bukan publik begitu ya. Nah, lalu turut mempromosikan, ini juga penting ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin terbiasa dengan promosi-promosi luar negeri ya. Kalau tas itu pakainya LV gitu ya, Hermes dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kalau produk dalam negeri? Nah, produknya mereknya apa nih? Nah, Eiger. Nah, apakah Anda sudah mempromosikan Eiger? Nah, seperti itu ya. Lalu menjadi pelaku usaha, kalau ada teman-teman yang punya kapasitas dan kompetensi seperti itu sangat baik dilakukan, karena semakin banyak ada pelaku usaha yang baru, ini tentunya akan mendorong negeri kita semakin cepat menjadi negara maju ya. Nah, lalu tidak mengonsumsi berlebihan, jadi dalam arti boros ya, flexing dan sebagainya. Nah, ini jangan apa namanya, menjadi suatu kebiasaan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya lanjutkan, nih ada contoh-contoh produk dalam negeri. Ini kebetulan saya mewakili produk saya sendiri, ini Cybers Enterprise Application ya. Ini kalau teman-teman tahu
ERP ya, tahu SAP, tahu Oracle ya, tahu apalagi Dynamic AX ya, Microsoft Dynamic AX, Navision dan sebagainya. Nah, Cybers ini punya produk Cyberian ya, ini produk dalam negeri teman-teman, 100% buatan anak bangsa gitu ya, dan ini sudah dipakai di lebih dari 10 perusahaan konglomerasi di Indonesia. Apa aja teman-teman silakan aja masuk ke websitenya, lihat sendiri ya, saya tidak publikasikan di sini begitu ya. Lalu teman-teman bisa lihat produk-produk lainnya seperti Close the Door nih ya, punyanya Mas Dedi, bagus ya, sampai bahkan Mas Dedi ditunjuk sebagai juru bicara TNI begitu ya. Ini sangat baik karena digitalisasinya sangat bagus, jadi sangat mempromosikan nasionalis Indonesia ya. Lalu ada nih Laskar Pelangi, teman-teman pernah lihat ya dulu ya. Nah, mungkin yang jarang terbersit ya, jarang terpikirkan. Nah, desain, bagaimana desain Indonesia? Nah, ini contohnya Mbak Amelia, ini juara dunia ya teman-teman. Jadi bukan istilah kasarnya bukan kaleng-kaleng begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sangat berkualitas dan diakui di dunia ya. Dan namun kembali tidak ada yang mempromosikan di Indonesia dan tidak ada juga yang menyampaikan ya, tidak ada yang menginformasikan bahwa kita ini sebenarnya hebat juga di dunia gitu ya. Nah, lalu kategori produk digital itu seperti apa sih? Nah, e-book ya, ini ada 9 ya teman-teman yang bisa saya contohkan ya, e-book, aplikasi, game ya, musik, kursus atau kuliah online. Nah, ini buat teman-teman yang ya kebetulan ini saat ini banyak ya dari dunia pendidikan. Silahkan teman-teman buatlah kursus atau bukan kuliah online ya melalui media YouTube mungkin atau podcast ya, banyak ya seperti di Spotify gitu ya. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lain ya. Nah, itu sangat bagus ya, bisa dibuat dan kemudian publikasikanlah ya. Dan foto video tadi desain ya, ada juga ya. Nah, ini foto video contohnya nih seperti sebelah kanannya. Ini juara dunia ya teman-teman dari Mbak Meta sama Mas Fajar ya. Ini dua contoh foto ya yang memenangi ajang kejuaraan-kejuaraan dunia begitu ya. Desain tadi sudah disampaikan. Online tools ya, template. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman silakan masuk misalnya di Freepik, Canva dan sebagainya. Itu banyak desain-desain Indonesia yang sudah mulai ada dan eksis ya, memiliki gaung yang ada di global ya. Jadi seluruh dunia pakai. Nah, tentunya kami sendiri sangat mendukung dan mendorong ya buat teman-teman ikutlah berkreasi dan memberikanlah kreativitas dan produksi teman-teman semua ke ranah global ya. Jadi bernama bangsa dan negara akan tampil dengan baik begitu ya. Nah, kemudian ini saya mau sampaikan hak-hak digital. Nah, tadi kalau mungkin mengenai konten, nah ini yang penting kemudian adalah hak-hak digital. Semua orang punya hak yang sama, jadi jangan kemudian hak-hak tersebut dipotong, dikurangi dan sebagainya. Nah, ini siapa sih yang kok kelihatannya masih ada yang tidak mendapatkan haknya begitu ya. Nah, ini adalah hak-hak yang penting adalah hak mengakses, berekspresi dan merasakan keamanannya ya. Ya, ini penting. Ini yang jangan dipotong. Jadi secara kategori ada 3 begitu ya. Dan kalau siapanya, nah itu adalah tadi ya orang tua ya, lansia, 3T ya, mungkin kalangan-kalangan yang masih desa-desa terbelakang di Indonesia yang belum mendapatkan listrik dan sebagainya. Nah, ini perlu mendapatkan haknya ya dan sebagainya. Nah, secara kesimpulan dari saya, isilah digital secara global itu dengan budaya kita ya. Jadi gaungkanlah budaya kita yang baik ya. Jadi saat ini kondisinya masih sangat kurang ya. Kalau secara offline mungkin dunia sudah memahami bahwa kita adalah bangsa yang ramah, bangsa yang sopan ya, dan tingkat hospitality ya, tingkat keramahannya menerima bangsa lain itu dengan sangat baik begitu ya. Nah, tetapi di dunia digital saat ini masih sangat kurang dan cenderung terbalik ya, dengan survei-survei ya, dengan kenyataan realitas yang masih jauh ya. Nah, disinilah kita perlu dukungan-dukungan dari setiap teman-teman yang hadir di
webinar hari ini begitu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Mbak Putih. Nah, ini ada modulnya, silahkan download ya, literasi digital, dan follow IG-nya @simberkreasi ya. Mungkin itu aja dari saya, silahkan Mbak Putih. Mohon maaf nih sebelumnya kalau ada presentasi saya yang kurang tadi ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Eko atas pemaparannya seputaran budaya digital ya. Sudah sangat lengkap juga dari segala aspek juga nih ya. Ternyata kompetensi dari budaya digital begitu. Nah, itu dia aspek ketiga atau terakhir ya untuk webinar kita hari ini. Dan pastinya sekarang saatnya saya akan menuju ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya-jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan pastinya hanya bisa diambil 3 pertanyaan saja ya untuk hari ini. Langsung untuk itu saya akan menuju ke pertanyaan pertama untuk sore hari ini. Ya, ini dari Bapak Rido. Pastinya ini untuk Ibu Lestari ya. Nah, terkait pembuatan konten nih, saya kebetulan suka buat konten soal pendidikan ya di TikTok. Seperti keseharian belajar, terus bahasa Inggris dan sejenisnya. Tapi sayangnya saya belum bisa konsisten dan suka mentok mencari ide untuk buat konten. Bagaimana tips membangun konsistensi dan juga kreativitas mencari ide dalam pembuatan konten ya Bu? Dan bagaimana tips menjaga diri sendiri ya dari fenomena FOMO yang selalu mengedepankan viral ketimbang manfaat agar bisa terkenal ya, agar tidak sembarang membuat konten gitu. Wah, luar biasa, ini dari konten creator nih, calon-calon konten creator. Ibu Lestari boleh dibantu dijawab ya. Ya, terima kasih Kak Putih, terima kasih nih Kak Rido, ini keren banget pertanyaannya ya. Memang saat ini kita tuh dalam dunia FOMO ya. Saya lagi menulis tentang itu. Fear of missing ya, missing out ya. Jadi orang takut ketinggalan, dianggap nggak keren kalau nggak up to date kan gitu ya. Sebetulnya persoalan-persoalan ini tuh memang tidak bisa dihindarkan dalam dunia yang sangat digitalisasi ini. Kalau ditanya gimana sih caranya supaya tetap kreatif, kalau saya itu selalu banyak baca, banyak nonton. Saya menganjurkan semua generasi muda itu banyak baca dan nonton. Nonton apa? Nonton film, nonton acara-acara televisi, apa saja yang bisa ditonton. Nonton YouTube nggak masalah. Yang penting mendapatkan asupan ya. Tapi memang membaca itu yang juga agak terlupakan tampaknya. Saya selalu bilang membaca apapun juga baik ya. Membaca komik, membaca cerita-cerita novel, cerita-cerita bergambar, apapun bacaannya itu menurut saya mampu memberikan inspirasi. Karena dulu saya aktif di production house, itu salah satunya gitu, banyak baca, banyak nonton. Nah, kata kuncinya itu. Kalau memang mau jadi konten kreator yang tangguh, nah ini nih, kemarin saya sudah nyoba artificial intelligence ya, atau orang bilang itu ChatGPT ya, itu salah satunya. Saya shock banget nih. Saya ini kan dulu karena art director ya di sebuah production house. Jadi begitu nyoba, saya kata kuncinya adalah please make one story and skenario ya for the 5 minutes video. Dalam 2 menit dia langsung bikinin saya skenario. Dalam 3 menit dia bisa langsung bikinin saya video. Videonya di aplikasi yang lain ya. Jadi benar-benar dibuatkan. Jadi total butuh waktu hanya 5 menit untuk membuat sebuah video berdurasi 1-5 menit juga. Buat saya ini sebuah kondisi yang kalau content creator itu bisa terancam oleh artificial intelligence ya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Zaman saya dulu kalau bikin kreatif video butuh waktu lama memikirkan ide gagasan. Nah, saya mendukung penggunaan artificial intelligence untuk menambah ide gagasan. Tapi kita jangan kalah dengan engine, jangan kalah dengan mesin, jangan kalah dengan bot. Karena apa? Mau tidak mau kita yang punya senjata. Nah, saya coba lagi ya kemarin tuh karena saya penasaran kan, wah saya dikalahkan oleh artificial intelligence. Saya mau coba yang lain, tools yang lain. Ternyata kalau saya pakai metode yang berbeda, masih menggunakan dasarnya artificial intelligence, tapi toolsnya yang beda, lalu saya kasih kata kuncinya sedikit, saya bisa jauh lebih mengembangkan gagasan untuk video itu jauh lebih baik ya. Jadi saya nggak mau 100% dia kerjakan.
Saya tawarkan ke teman saya, dia bilang, ini kayaknya lebih bagus ya, karena ternyata sentuhan manusia, saya sebagai orang yang punya ide gagasan itu jauh lebih bisa diterima dibandingkan yang tadi full mesin. Nah, tapi memang tadi ya, bisa membantu kita, iya harus diakui ya, ide-ide gagasan kreatif itu bisa muncul dari engine artificial intelligence ya, termasuk ChatGPT. Ini barangkali Kak Rido, Mas Rido ini harus tadi ya, waspada dengan tools-tools yang makin canggih, tapi tadi kalau banyak membaca dan banyak nonton yang sifatnya membangkitkan imajinasi, ya insya Allah kreativitas kita nggak akan berhenti. Nah, itu yang tantangan yang barangkali harus dilakukan, banyak baca terutama. Sampai sekarang saya tuh masih baca komik ya, baca komik wayang, baca komik model-model DC ya. Jadi saya harus ngakuin, saya juga menikmati ya Hollywood style itu saya baca juga gitu. Batman, Superman, Wonder Woman itu masih saya baca karena apa? Ternyata itu mestimuli ya otak kita dan itu menjadi kita jauh lebih kreatif. Saya rasa itu jawaban untuk Kak Rido, Kak Putih. Oke, ya luar biasa. Jadi betul ya, yang namanya membaca gitu, walaupun sekarang udah semuanya serba digital, tapi tetap ya, yang namanya membaca itu membuka jendela gitu kan, baru kayaknya buat pikiran kita gitu ya Bu ya. Baik, semoga tipsnya bisa membantu dan mungkin tadi ya kebiasaan-kebiasaan dari Bu Lestari juga bisa diikutin gitu kan untuk mendapatkan banyak ide-ide lagi gitu. Semangat terus ya buat Mas Rido untuk membuat kontennya. Nah, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Oke. Dari Kak Gina ya, atau Mbak Gina nih, buat Ibu Mutia, mengenai belanja online secara sehat ketika melakukan transaksi pembayaran online untuk barang yang kita inginkan, rentan aksi pembobolan rekening ya, jika pembayaran dilakukan melalui internet. Untuk menyikapi hal tersebut, hal apa yang harus kita lakukan sebagai konsumen yang bijak dalam melakukan pembayaran secara online melalui internet yang sehat di era globalisasi digital? Dan bagaimana juga caranya agar akun kita bisa aman setelah melakukan transaksi online seperti menggunakan dompet digital atau mobile banking setelah menggunakan wifi gratis di luar rumah. Oke, ini banyak sekali pasti yang mengalami, yang mungkin bertanya-tanya juga ya. Buat Bu Mutia boleh dicoba dibantu dijawab ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Putih sudah bantu bacakan pertanyaan dari Mbak Gina ya, bagus banget ini. Salah satu kekhawatiran kita atau ketakutan kita, gimana nih kalau saya punya mobile banking, saya punya dompet digital, aman nggak ya di handphone saya? Kemudian kalau saya buka-buka, saya ngecek aman atau tidak, saya bertransaksi online aman atau tidak. Nah tadi di materi saya sempat mention tuh tentang two-factor authentication. Jadi kalau berkaitan dengan transaksi keuangan ya, kita pastikan bahwa ketika membuka dompet digital, ketika kita bayar, kemudian sinkron ke dompet digital atau mobile banking kita, ada password-password yang sifatnya double, untuk kita lalui dulu, dan password tersebut tentu hanya kita saja yang paham supaya nanti kalaupun ternyata handphone kita nggak sengaja tinggal di mana, kemudian kita lupa di mana gitu ya, ada di tangan orang lain, berkaitan dengan dompet digital tadi, mobile banking kita tadi tetap aman karena ada two-factor authentication dan ada password yang benar-benar rahasia yang hanya kita yang tahu. Itu untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan belanja yang aman. Kemudian terkait dengan penggunaan WiFi, gimana nih caranya menggunakan WiFi di luar WiFi rumah, terutama layanan WiFi gratis ya. Mau kita ke rumah sakit, ke tempat umum biasanya ada nih WiFi gratis. Gimana nih cara kita bijak untuk memanfaatkannya? Maka jangan buka hal-hal yang sifatnya keuangan ketika masuk ke WiFi umum. Jadi kalau pakai WiFi di luar rumah, di luar milik pribadi, tidak perlu lakukan transaksi yang sifatnya keuangan seperti membuka mobile banking ya, atau membuka dompet digital, itu jangan dilakukan. Jadi pastikan kalau transaksi yang sifatnya keuangan, silakan pakai data pribadi kita atau paling aman ya bisa juga di WiFi rumah kita. Begitu Mbak Gina, semoga menjawab ya. Oke, luar biasa. Sudah tahu kan sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan ya. Tadi benar-benar jawabannya
jangan lupa untuk mengaktifkan 2FA, itu dia ya. Kayaknya pertolongan pertama juga agar kita terhindar gitu kan dari kebocoran-kebocoran data. Baik, terima kasih untuk bantuan jawabannya. Ya, semoga udah bisa lebih paham lagi nih kira-kira untuk menggunakan WiFi gratis atau mungkin mau transaksi online gitu kan ya, dan juga menggunakan dompet digitalnya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Dari Pak Darmawan, pastinya untuk Pak Eko ya. Bagaimana cara menerapkan dan juga mengajak kaum muda untuk melek serta mengerti adanya budaya dalam dunia digital? Sedangkan Indonesia sudah tercatat masyarakatnya tidak sopan di dunia digital. Pertanyaannya, bagaimana mengubah catatan tersebut di mata negara lain? Karena menurut saya, jika menggunakan cara untuk memperbaiki status tersebut dengan memperkenalkan kebaikan dan juga keindahan dari Indonesia belum bisa menjamin keberhasilan tersebut. Adakah perspektif lain menurut Bapak untuk fenomena ini? Oke, ini fenomena dari 2-3 tahun lalu ya, 2 tahunan lalu kali ya, tentang survei yang menyebutkan kalau warganet Indonesia itu tidak sopan, kurang sopan begitu. Oke, boleh dibantu dijawab ya Pak Eko? Iya Mbak, makasih pertanyaannya nih. Waduh, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Oke, mungkin satu-satu ya saya jawabnya ya. Mengenai tadi ya, citra yang sudah keburu jelek begitu ya. Nah, ini kan memang sudah disurvei begitu ya. Ya sudah, itu kan sudah terjadi ya sudah biarkan saja begitu ya. Nah, kita melihat saja bagaimana masa depannya kita begitu. Nah, jadi saran saya ya segeralah kita perbaiki ya, kita saling istilahnya saling bahu membahu untuk memperbaiki hal itu. Nah, kembali ya kita perlu tahu juga bahwa untuk dunia global gitu kan sangat terpengaruh dengan cara berpikir masyarakat Barat begitu ya. Jadi intinya objektif aja. Jadi nanti pasti di masa depan ada survei-survei begitu kan. Nah, survei-survei itulah yang akan membuktikan apakah kita membaik atau enggak begitu ya. Nah, itu mengenai penilaian orang di masa depan begitu ya. Nah, dalam hal mengajaknya nih apa namanya anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah, salah satu contoh yang bagus itu misalnya dengan Mas Dedi ya sebagai apa namanya juru bicara TNI ya. Beliau kan secara sah dia angkat sebagai perwira ya, tituler gitu ya, perwira menengah ya. Nah, ini kontribusinya signifikan ya teman-teman. Ini terbukti dengan semakin banyaknya anak-anak muda yang mau berkiprah di TNI ya, dan juga citra baik TNI semakin baik begitu ya. Nah, itu pembuktiannya jelas begitu ya. Nah, buat kita sendiri pribadi bagaimana? Nah, tentunya kalau kita mau mengajak orang, kita sendiri juga harus sudah duluan memulai gitu ya. Jadi apa yang kita bisa buat dulu gitu ya, kita bisa contohkan dulu gitu ya. Mungkin bisa dengan kita sendiri pribadi buat dulu konten dong di YouTube misalnya gitu ya, di apa Spotify dan di sebagainya gitu ya, di Instagram misalnya, di Facebook. Nah, baru kita sharing ke teman-teman semua begitu ya. Nah, saya sendiri pribadi sebagai contoh begitu ya, saya bangun Cybers teman-teman ini dari zaman saya kuliah ya, dari kira-kira tahun 2003 teman-teman. Nah, kalau tadi Ibu Lestari mungkin sharing ya chat GPT apa gitu ya, AI gitu ya. Saya sendiri pribadi sudah kenal AI ya, AI itu 2004 teman-teman. Nah, ada pembimbing saya Dr. Lukas ya, sekarang menjabat ketua AI di Indonesia ya, IAIS gitu ya. Itu ya saya sudah kenal beliau dari tahun itu 2003-2004 ya sampai hari ini. Jadi 20 tahun yang lalu begitu ya. Jadi ya itu tadi saya sarankan, praktekkan dulu, buktikan dulu pribadi memang ada mumpuni gitu ya. Terlihat kalau teman-teman sudah mempraktekkan dalam diri sendiri, baru ajaklah teman-teman yang lain dan itu akan sangat mudah. Nah, sebagai pembuktian, saya sendiri bangun Linear Business Suite ya, itu virtual office sama 100% hasil karya anak bangsa dengan shareholder yang berbeda ya, dengan pemilik yang lain.
investornya ada begitu ya. Itu salah satu virtual office yang paling ramai di Indonesia saat ini gitu ya. Itu kita berkompetisi dengan investor-investor luar ya. Sebut saja secara brand mungkin Regus ya, V-Office ya dan sebagainya ya. CEO Suite. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang tahu ya brand-brand tersebut. Itu semua dari luar ya, dari Prancis, dari Australia dan sebagainya. Dan kita bisa berkompetisi di situ. Nah, intinya adalah tadi kita sendiri sudah mempraktekkan dan ketika kita sharing ke orang lain itu dapat dengan mudah orang lain akan terpengaruh dan membantu ya ikut serta lah gitu ya, ikut serta dalam pertarungan kita di kancah global mengenai budaya Indonesia ini. Mungkin itu dari saya, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Putih, silahkan. Oke, betul. Jadi segala sesuatunya memang harus dimulai dari kita begitu ya, dari diri kita sendiri gitu ya. Pak Eko yang baru bisa mengajak, bisa bisa merangkul gitu yang lain agar supaya memberikan sentuhan-sentuhan budaya Indonesia juga di dunia digital begitu ya. Baik, terima kasih bantuan jawabannya ya untuk Pak Eko. Itu dia ketiga pertanyaan yang sudah terpilih hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya dan pastinya terima kasih kepada para narasumber yang sudah membantu menjawab. Pastinya ya sekarang karena sudah tiba di penghujung acara nih, saya akan mengundang kembali para narasumber kita untuk hari ini karena akan memberikan closing statement-nya. Baik, boleh saya panggilkan kembali ada Ibu Lestari, ada Ibu Mutia dan juga Pak Eko untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari aspek pertama dulu, aspek kecakapan digital. Silakan Ibu Lestari. Baik, terima kasih Kak Putih. Jadi intinya teman-teman harus terus melatih kemampuan digitalnya, melatih kemampuan untuk mengenal tools-tools yang ada di dunia digital supaya kita bisa terus berkembang. Semangat selalu untuk mempelajari perkembangan teknologi dunia digital. Demikian Kak Putih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Sekarang kita menuju ke aspek kedua, silakan Ibu Mutia. Baik, terima kasih banyak Mbak Putih. Berkaitan dengan keamanan digital, teman-teman serta Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa perangkat kita, perangkat keras, perangkat lunak kita berada dalam perlindungan keamanan digital yang baik, sehingga ketika menggunakannya kita yakin bahwa data pribadi kita, hal-hal yang sifatnya rahasia, aman, dan tidak menjadi korban penipuan digital. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih kembali. Untuk itu langsung saja closing statement dari Bapak Eko, silakan. Baik, mari kita gaungkan budaya Indonesia ya di kancah global melalui media digital dan juga kita berikanlah nilai positif ya ke dunia digital melalui tata krama kita di dalam digitalisasi. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber atas closing statement-nya. Dan pastinya itu dia, kita sudah mendengarkan diskusi dan juga sharing-sharing dari narasumber untuk hari ini ya. Nah, untuk memperjelas saya juga ingin memberikan resume sedikit saja dari paparan yang sudah ada selama hari ini ya. Dari Cakap Digital pasti kita sudah tahu kira-kira lanskap digital apa saja. Dan jangan lupa ya, kita harus selalu memberikan proteksi akses pada akun. Terus jangan lupa juga kita harus selalu mengembangkan diri karena teknologi ini selalu bertambah canggih, jangan sampai kita tertinggal ya. Dari keamanan digital yang tadi kita tahu tidak ada yang aman 100% di dunia digital ya. Jadi pastikan sedikit ribet saja dan juga waspada untuk membuat kita lebih aman di dunia digital. Dari budaya digital tadi kita tahu sendiri latar belakangnya apa dan satu hal yang harus kita ingat selalu apply atau mengaplikasikan begitu ya nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Karena dunia digital adalah dunia kita yang sekarang ini. Oke, sekarang sebelum saya menutup acara, saya ingin memberikan dulu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu mungkin ya. Pengumuman 10 pemenang dari door prize kita hari ini ya. Hadiah berupa dompet digital. Langsung saja ini dia 10 orang pemenangnya. Ya, selamat untuk ke-10 peserta yang beruntung di hari Sabtu ini. Terima kasih sudah ikut bertanya ya. Selamat sekali lagi, nanti akan langsung dihubungi oleh admin untuk lebih lanjut. Ini dia acara Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya ya. Dengan tema mengenal
literasi digital sejak dini. Terima kasih dan semoga pastinya bisa bermanfaat untuk para netizen Asyik Indonesia. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya. Nanti langsung aja pastikan udah ada linknya untuk daftar online, diisi, terus udah gitu bisa diakses langsung, sudah di-share oleh admin di kolom chat, dan pastinya sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah kegiatan ini selesai. Dan pastikan Anda setelah mengisi daftar hadir ya. Baik, terima kasih untuk para netizen Asyik Indonesia, partisipan di hari Sabtu ini luar biasa. Dan juga para narasumber kita untuk hari ini, ada Ibu Lestari, Bu Mutia, dan juga Pak Eko. Terima kasih juga kepada ahli bahasa kita hari ini yang sudah menerjemahkan ya. Semoga paparan yang diberikan bermanfaat bagi kita semua ya, pastinya di era yang serba digital ini. Akhir kata saya, Putri Anika Sasti, izin undur diri. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, dan pastinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya.